Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wismataka Ramadan, NIM 2211102431286, Prodi S1 Manajemen Pagi, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman apa saja yang saya pelajari dari modul pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, apa sih itu pengantar bisnis? Pengantar bisnis merupakan bidang ilmu atau dasar yang memberikan pemahaman tentang mendasari suatu bisnis dan mengulas tentang bagaimana bisnis di suatu organisasi mencapai tujuan organisasinya dengan melakukan berbagai analisis kegiatan bisnis serta mempertimbangkan lingkungan organisasi. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang dan jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Bisnis juga merupakan serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk melancarkan sistem perekonomian. Bisnis juga terbagi menjadi dua, yaitu bisnis besar dan bisnis kecil. Bisnis besar atau large business adalah kategori bisnis dengan ukuran bisnis di atas rata-rata, memiliki operasi besar dan skala ekonomi tinggi. Mereka mempekerjakan banyak tenaga kerja, menghasilkan banyak pendapatan. Mereka mungkin menargetkan pasar nasional atau bahkan internasional. Sedangkan bisnis kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki menjadi suatu bagian baik langsung maupun tidak langsung dari suatu menengah. Dalam arti bisnis besar dan bisnis kecil adalah bisnis besar manajer belum tentu pemilik bisnis, sedangkan bisnis kecil merupakan manajer. Ada pula beberapa pelaku dalam pembisnis, yaitu pertama, pemilik atau owner. Pemilik bisnis atau business owner adalah sebutan bagi dari seseorang yang megang saham atau pendiri suatu perusahaan. Berbeda dengan karyawan biasa, mereka tidak mengelola pelayanan atau produksi tetapi tugas business owner menentukan gambaran besar dan langkah-langkah yang harus diambil dalam kegiatan suatu usaha. Yang kedua, kreditur. Kreditur adalah suatu individu atau organisasi atau badan usaha yang meminjam uang kepada klien, baik perorangan ataupun badan usaha yang membutuhkan uang. Pinjaman dana tersebut dapat bertujuan mendirikan usaha atau berinvestasi. Yang ketiga, yaitu seorang karyawan. Karyawan adalah mereka yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi untuk mengerjakan sebuah tugas operasional dan mengharapkan balas jasa berupa komisi atau gaji. Dan yang keempat, penyedia material atau supplier. Supplier adalah pihak perorangan atau bisnis yang memasok atau menyuplai produk, barang atau jasa kepada bisnis lain, baik itu ke perorangan atau perusahaan. Pihak tersebut menjual atau memasok sumber daya berbentuk bahan mentah kepada pihak lain dan kemudian untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Pihak tersebut menjual atau memasok sumber daya berbentuk bahan mentah kepada pihak lain dan kemudian untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Dan yang kelima, pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa, secara terus-menerus. Pelanggan atau pemakai suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan bisnis. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis, berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu bentuk hukum lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Yang pertama, bentuk hukum perusahaan. Badan hukum perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum.
Perbedaan dari keduanya ialah badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Sedangkan badan usaha yang bukan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Yang kedua, harta kekayaan badan usaha yang berbadan hukum terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurusnya atau anggotanya. Sedangkan harta usaha yang bukan berbadan hukum, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi dengan para pengurusnya atau anggota. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu ada perseroan atas terbatas atau PT, perusahaan negara PN, perusahaan daerah PD, koperasi persero, dan yayasan. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan, perseorangan, firma, dan CV. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Muhammad Ismata Ramadan, NIM 2211102431286 dari Prodi S1 Manajemen. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.